rasa nasionalisme generasi muda masih bertahan di era digital atau perlahan mulai luntur akibat perkembangan zaman? Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Universitas Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 50% pendidikan seperti sekolah. Mental Health Survey total populasi. remaja Jumlah pengguna media sosial menyumbang angka paling tinggi dalam penggunaan internet di dunia. Indonesia menempati urutan keempat negara dengan jumlah pengguna media sosial tertinggi di dunia. Tingginya angka pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga WhatsApp membuat proses validasi informasi semakin terabaikan. Namun hal tersebut menimbulkan dampak negatif masyarakat, yakni banyak beredar berita bohong atau hoax di masyarakat yang tersebar melalui media sosial. Seperti beberapa berita hoax berikut ini. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan ribuan mahasiswa disemprot water cannon saat sedang melakukan aksi demonstrasi. Tertulis narasi, peristiwa tersebut terjadi saat demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di depan gedung DPR Jakarta pada 6 September lalu. Tersemat juga logo Kompas TV Live di sebelah pojok kanan video. Namun setelah dicek kebenarannya, video yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Peristiwa dalam video terjadi saat demo mahasiswa menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di depan gedung DPR pada tahun 2019 lalu. Demonstrasi tersebut disiarkan secara langsung oleh Kompas TV pada 24 September 2019. Pada deskripsi video tertulis, kepolisian mulai memukul mundur demonstran di depan gedung DPR RI menggunakan water cannon untuk memecah konsentrasi massa di depan gedung DPR RI. Pihak kepolisian pun telah menyiagakan pasukan di area dalam gedung DPR RI. Demonstran melempari pihak pengamanan dengan berbagai benda. Jadi video di media sosial yang memperlihatkan ribuan mahasiswa disemprot water cannon saat sedang melakukan demonstrasi 6 September lalu yang disiarkan oleh Kompas TV adalah tidak benar atau hoax. Teknologi Artificial Intelligence atau teknologi AI perlu mendapat perhatian bagaimana penggunaan dan penerapannya dalam kehidupan. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin dikembangkan untuk mempermudah manusia melakukan pekerjaannya. Salah satu yang sedang tren sekarang yaitu teknologi Artificial Intelligence atau biasa dikenal dengan IA. Teknologi ini pun mampu mempermudah pekerjaan manusia seperti menulis artikel dan kegiatan lainnya. Namun apakah teknologi ini nantinya akan membahayakan manusia di masa depan? Mari kita simak penuturan Ketua DPP Perindo Bidang Hukum Internal, Christoporus Taufik. Ini memang perkembangan teknologi yang membantu manusia di satu sisi, tapi di sisi yang lain akan menggerus banyak sekali sektor-sektor lapangan pekerjaan saya pikir ya, karena ini bisa berkembang di segala lini. Jadi jangan sampai kalau nggak diatur nanti kita bisa ketemu karya-karya ilmiah yang mempesona gitu, tapi sebenarnya artifisial gitu. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Elias, iNews melaporkan. Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Sementara itu, Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri.
Jadi Instagram ini terkenal sebagai tempat untuk mengumbar kehidupan sempurna begitu ya. Kalau ada celah sedikit langsung kena bully. Bahkan beberapa selebriti telah memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Alasan bunuh diri kebanyakan lantaran depresi dengan tekanan yang diterimanya. Salah satunya bullying yang kerap mereka terima. Itu kita sudah dengar sebelumnya dari selebriti-selebriti yang ada di Korea Selatan begitu ya, yang juga memang bunuh diri begitu karena aksi cyberbullying ini. Iya betul sekali Anneke nih, kalau di negeri ginseng ada korbannya penyanyi sekaligus aktris Suli ini kerap kali mendapatkan cyberbullying dari warganet terkait dengan kekasihnya, fisiknya hingga penampilannya terus menjadi sorotan seperti itu. Kemudian juga ada selebriti lainnya Gohara yang meninggal dunia setelah 1,5 bulan kepergian dari Suli. Ada pula artis negeri ginseng yang sehari sebelum gantung diri ini sempat menuliskan komentar bahwa dirinya telah kehilangan identitas diri. Wah, bahaya banget memang kalau tidak disikapi dengan bijak hati-hati begitu ya, dan juga hati-hati ya. Karena kita tahu bahwa platform media sosial itu seharusnya bukan hanya berupa mencetak uang sebanyak-banyaknya dari aktivitas pengguna di dunia maya, tapi juga membuat iklim sehat dengan mengatasi aksi bullying. Ini juga untuk bisnis yang lebih berkelanjutan. Misalnya ada fitur peringkat unggahan, trending bagi foto atau mungkin video yang inspiratif dan bukan hanya unggahan yang penuh kesempurnaan saja. Iya, apalagi netizen Indonesia begitu ya, memang sangat-sangat aktif sekali. Jari ini cepat banget, kadang-kadang lebih cepat daripada mulut. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain di dunia. Sejak dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan gotong royong. Para pahlawan telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan besar demi terciptanya Indonesia yang merdeka dan bersatu. Namun, seiring perkembangan zaman, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi berkembang pesat dan membawa manusia memasuki era digital. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia tidak bisa lepas dari internet dan media sosial. Informasi hanya diperoleh dengan cepat, hanya melalui telepon genggam. Komunikasi menjadi lebih mudah, hiburan semakin beragam, dan perkembangan teknologi membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di balik semua kemudahan tersebut, muncul tantangan baru bagi generasi muda Indonesia. Budaya asing semakin mudah masuk melalui media sosial. Banyak anak muda yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya bangsanya sendiri. Selain itu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan konflik di media sosial juga semakin meningkat. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah rasa nasionalisme generasi muda masih bertahan di era digital atau perlahan mulai luntur akibat perkembangan zaman? Melalui video dokumenter ini, kita akan membahas bagaimana kondisi nasionalisme generasi muda saat ini, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana cara mempertahankan nilai kebangsaan di tengah era digital. Nasionalisme merupakan rasa cinta, bangga, dan peduli terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Di Indonesia, nilai nasionalisme itu sangat berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nilai kebangsaan meliputi persatuan, toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan rasa cinta tanah air. Pada masa perjuangan kemerdekaan, nasionalisme itu menunjukkan melalui perjuangan melawan penjajah. Para pahlawan rela mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Namun di era sekarang, bentuk nasionalisme itu tentunya sudah berbeda. Generasi muda tidak lagi berjuang melawan penjajah, tetapi menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta pengaruh budaya luar yang semakin kuat. Nasionalisme saat ini dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menghormati perbedaan, menjaga persatuan, mencintai budaya Indonesia, lalu juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, serta menjaga nama baik bangsa di media sosial. Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan generasi muda. Saat ini, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses TikTok, Instagram, YouTube, maupun platform digital lainnya. Media sosial ini sebenarnya memiliki banyak manfaat. Teknologi itu membantu manusia memperoleh informasi dengan cepat, mempermudah komunikasi, mendukung pendidikan, bahkan juga bisa membuka peluang usaha dan pekerjaan. Tapi di sisi lain, perkembangan digital ini juga membawa dampak negatif apabila kita tidak menggunakannya dengan bijak. Salah satu dampaknya adalah munculnya sikap individualisme. Banyak orang yang lebih suka atau lebih sibuk dengan dunia digital dibanding berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, media sosial juga sering menjadi tempat penyebaran hoaks atau berita palsu. Banyak masyarakat yang langsung mempercayai informasi tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat memicu konflik, perpecahan, bahkan saling membenci antar masyarakat. Tidak hanya itu, cyberbullying atau perundungan di media sosial juga semakin meningkat pada saat ini. Banyak komentar negatif, ujaran kebencian, dan penghinaan yang dilakukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Selain pengaruh negatif tersebut, budaya asing juga semakin mudah masuk ke Indonesia melalui internet. Mulai dari gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, hingga pola pikir banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Memang mempelajari budaya luar itu bukanlah hal yang salah, tetapi apabila generasi muda mulai melupakan budaya bangsa sendiri, maka identitas nasional itu perlahan dapat memudar. Karena itu, generasi muda harus mampu menyaring pengaruh luar dan menggunakan teknologi secara bijak. Di era digital, generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan nasionalisme. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menurunkan rasa peduli terhadap lingkungan sosial. Banyak anak muda yang lebih nyaman berinteraksi di dunia maya dibanding di kehidupan nyata. Akibatnya, rasa kebersamaan dan gotong royong mulai berkurang. Selain itu, minat terhadap budaya lokal juga mulai menurun. Sebagai generasi muda, lebih tertarik mengikuti tren luar negeri dibanding mempelajari budaya Indonesia sendiri. Jika hal ini terus terjadi, maka budaya lokal dapat perlahan dilupakan. Tantangan lainnya juga adalah mudahnya penyebaran provokasi di media sosial. Perbedaan pendapat sering berubah menjadi pertengkaran dan kebencian. Padahal Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, sehingga sikap toleransi sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa. Karena itu, generasi muda harus memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan generasi muda untuk menjaga nasionalisme di era digital. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak. Generasi muda itu harus mampu menyaring informasi sebelum menyebarkannya agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Literasi digital ini sangat penting agar masyarakat itu mampu memahami penggunaan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mencintai budaya Indonesia. Generasi muda dapat melestarikan budaya melalui berbagai cara seperti mempelajari seni daerah, menggunakan produk lokal, serta memperkenalkan budaya Indonesia melalui media sosial. Yang keempat, menjaga toleransi dan menghormati perbedaan. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, seluruh masyarakat Indonesia tetap harus hidup rukun dan saling menghargai. Yang kelima, aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar. Hal sederhana seperti ini bisa membantu sesama menjaga kebersihan dan ikut kegiatan masyarakat. Itu juga merupakan bentuk nyata rasa peduli terhadap masyarakat. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, generasi muda itu dapat menjadi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Perkembangan teknologi digital membawa banyak perubahan dalam kehidupan generasi muda. Teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi nilai nasionalisme dan persatuan bangsa. Pengaruh budaya asing, penyebaran hoaks, cyberbullying, serta menurunnya rasa peduli sosial itu akan menjadi tantangan yang harus dihadapi generasi muda pada saat ini. Tapi di tengah perkembangan zaman, nilai nasional
nasionalisme itu harus tetap dijaga. Generasi muda itu sangat memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, menghargai budaya Indonesia, menggunakan media sosial secara bijak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nasionalisme bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena masa depan Indonesia itu berada di tangan generasi muda. Jadi, marilah kita menjadi generasi yang modern tanpa melupakan identitas bangsa.